Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Saya ingin memberikan sedikit tips kepada teman-teman tentang apa saja penyebab dari AC yang pipa kecilnya beku gitu. Sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya kok pipa AC saya beku. Kita tahu sendiri untuk AC itu kan ada dua pipa ya di dalam outdoor. Kalau teman tahu outdoor, Kalau teman tahu outdoor AC itu kan yang di luar itu yang mengeluarkan hawa panas itu ada dua pipanya kan, satu kecil, satu besar. Kebanyakan AC yang kita temui itu pipa kecilnya putih beku gitu. Apa aja masalahnya sebenarnya? Saya akan berikan tips kepada teman-teman cara mendiagnosanya. Silahkan dipahami betul-betul, pelan-pelan, teliti, jangan buru-buru ya. Ini ilmu teknik, saya selalu bilang kepada teman-teman, ini ilmu teknik, jangan buru-buru. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga like, subscribe, dan jempolnya. Like, lonceng. Saya doakan agar teman-teman mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah, dan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Sebentar. Ini kenapa AC kita pada saat nyala itu kadang muncul seperti ini. Nih pipanya putih. Perhatikan teman-teman ya. Kenapa kok pipanya bisa putih? Yang pertama penyebabnya ini teman-teman. Yang pertama penyebabnya ini satu adalah kurang freon. Teman-teman tahu sendiri ya. Untuk freon itu kan keadaannya harus 100%. Nggak boleh kurang dari 100%. Maksudnya kalau misalnya kurang dari 100%, maka yang terjadi adalah beku, putih. Nah, seperti ini. Kurang freon banyak sebab teman-teman. Yang jelas untuk freon itu sendiri di dalam AC usianya itu seumur hidup. Usianya seumur hidup asalkan tidak ada kebocoran. Bisa ditandai dengan pipa kecilnya dingin. Pipa kecilnya dingin, ini pipa kecil ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini pipa kecil, kemudian ini pipa besar. Nah, ini seperti ini. Pipa kecil ini yang saya kasih warna biru, biru muda ini namanya pipa kecil. Kalau misalnya di dalam outdoor itu teman-teman pegang pipa kecilnya dingin, kemudian pipa gedenya dingin, kemungkinan besar itu freonnya aman, nggak ada masalah, nggak ada kebocoran atau apapun itu. Tapi kalau misalnya beku, itu biasanya terjadi kebocoran. Kebocoran yang sering terjadi yang saya jumpai di lapangan adalah ini teman-teman, flaringan. Teman-teman tahu flaringan kan ya? Jadi sebelum kita connect dengan outdoor atau connect dengan indoor itu kita harus flaring dulu pipanya. Dibikin semacam drat agar nipple itu bisa masuk ke dalam indoor ataupun outdoor, ke dalam dratnya. Flaringan di sini ada 4 titik teman-teman. Di indoor ada 2 titik yaitu besar dan kecil. Di outdoor pun ada 2 titik yaitu besar dan kecil. Itu harus dicek dulu. Pecah atau tidak? Kalau pecah seperti ini teman-teman. Kurang gede gambarnya. Bentar, ada lagi yang gede. Nah, nih teman-teman. Perhatikan. Grepes. Kalau bahasa Jawanya itu grepes. Kalau bahasa Jakartanya apa nih? Poal atau udah jelek. Jelek lah ya. Perhatikan. Flaringannya sudah jelek. Ini penyebab salah satu penyebab dari kebocoran. Makanya kalau kita ketemu AC yang pipa kecilnya putih, itu jangan langsung diisi freon. Dicek dulu. Ini namanya flaringan ya. Nah, flaringan ini harus sempurna keadaannya. Nggak boleh grepes kayak gini. Kalau grepes, kemungkinannya masalah awalnya dari sini. Ya percuma dong teman-teman mengisi ember yang bocor.
Jadi harus ditangani dulu kebocorannya di mana. Ini biasanya indoor, biasanya kebocoran terjadi di sini teman-teman. Terus yang kedua, kita cari yang kedua, kebocoran itu biasanya terjadi di sini juga nih. Ini yang sering saya temukan di lapangan. Nah, nih sini teman-teman. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Saya bahas lagi di sini. Ini namanya uben teman-teman. Ini uben ya. Uben ini biasanya kalau misalnya dia umurnya sudah lama, dia bakal bocor, keluar oli. Tandanya gimana misalnya? Tandanya kalau teman-teman perhatikan di sini nanti akan ada oli di sini. Nah, di sini biasanya becek, becek bukan air ya, oli. Oli kan tahu sendiri kayak minyak goreng. Nanti kalau dipegang itu becek, oli. Atau yang kedua teman-teman bisa cek di talang. Ini talangnya. Ini talangnya nih teman-teman, yang saya kasih garis, kasih tanda panah itu talangnya. Biasanya talangnya bocor. Talangnya itu beroli. Kalau misalnya talangnya beroli, saran saya dilas dulu. Indoornya dilas dulu. Jangan langsung diisi freon. Karena percuma. Teman-teman bakal mengeluarkan biaya lagi, biaya lagi, biaya lagi. Bisa sebulan, bocor lagi, atau seminggu, atau 2 hari. Lama atau cepatnya kebocoran itu tergantung dari berapa besar titik kebocorannya. Kalau bocornya masih seujung rambut, itu masih lama, bisa nyampe berbulan-bulan. Tapi kalau bocornya sudah besar, seperti sebesar paku yang kecil, paling kecil lah, paku paling kecil lah, itu udah biasanya seminggu aja udah habis. Jadi kalau ketemu pipa putih ini, jangan langsung diisi freon, dicari dulu kebocorannya. Kalau misalnya sebabnya adalah bocor. Yang kedua, sebab yang kedua adalah ini ya. Sebab yang kedua adalah ini. Ini namanya kapiler dan filter dryer. Teman-teman tahu ini adalah kapiler. Apa itu kapiler Mas Andi? Kapiler adalah sebuah bahan atau sebuah alat yang fungsinya untuk menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi di sini kapilernya diameternya berbeda-beda, ada yang 0,28, ada 0,36, ada 0,54, ada 0,64, 0,70, 0,80. Ini namanya kapiler. Sebelum kapiler dia ada namanya filter. Filter. Jadi pada saat setelah ngelewatin dari kompresor itu ke filter dulu, baru ke kapiler. Jadi disaring dulu dari kompresor, disaring dulu oleh filter. Ini namanya filter ya. Ini namanya filter teman-teman ya. Nah, yang saya kasih garis merah ini namanya filter kosong atau filter dryer. Kemudian setelah filter dia bakal ngelewatin kapiler. Kapiler ini yang lingkar nih teman-teman. Nah, ini yang lingkar nih yang kayak apa? Kayak obat nyamuk. Ini namanya kapiler. Kalau kapiler atau filter atau salah satu dari mereka itu mampet, mampetnya ber-12% ya, mampetnya masih 60%. Itu akan menyebabkan pipa itu putih juga. Pipa AC-nya putih juga. Jadi jangan langsung beranggapan kalau misalnya ininya putih itu bocor. Tidak juga seperti itu. Bisa jadi kapilernya. Nih. Nah, ini bisa jadi ininya teman-teman. Ini kapilernya yang ini. Jadi kapilernya mampet. Jadi penyebabnya yang pertama tadi saya bilang ada kebocoran, yang kedua kapilernya mampet ya. Yang ketiga filter kosong, filter dryernya mampet. Jadi teman-teman jangan langsung berasumsi bahwa ini AC-nya nggak bisa dibenerin atau AC ini rusak parah. Tapi untuk kejadian kapiler mampet ini jarang banget terjadi teman-teman. Asalkan teman-teman nanti bocornya itu dipahami betul.
Kapiler mampet itu biasanya kalau misalnya kita pegang di pipa gedenya itu dingin kalau kapiler mampet. Kemudian kalau teman-teman dicolokin ke analiser itu jarumnya goyang-goyang atau bahkan di bawah minus, itu bisa dibilang kapilernya mampet. Atau enggak pada saat teman-teman dimatiin, dipegang sebelum kapiler kan ada filter tuh, itu dingin, itu bisa dibilang kapiler mampet. Kapiler mampet itu jarang terjadi, tapi kalau misalnya diisi freon, kemudian dicek nggak ada kebocoran, di indoor nggak ada bocor, di outdoor nggak ada bocor, di sambungan indoor nggak ada bocor, sambungan outdoor nggak ada bocor, silahkan diganti kapilernya saja sama diganti filternya, nanti insya Allah bakal sembuh. Yang jelas ini penyakitnya masih penyakit yang ringan, bukan mesin ya. Yang pertama saya tunjukkan kepada teman-teman, bagusnya itu teman-teman dicek dulu flaringannya. Yang paling ringan tuh flaringan, paling ringan flaringan. Flaringan udah aman. Kalau misalnya flaringannya bermasalah, teman-teman tinggal di flaring ulang. Ini hasil flaringan yang bagus seperti ini teman-teman. Tidak ada pecah sama sekali. Tidak ada pecah sama sekali ya. Cakep kan? Flaringannya. Flaringan yang bagus seperti ini teman-teman. Tidak ada pecah sama sekali. Ini baru yang dibilang flaringan bagus. Kalau udah seperti ini, insya Allah AC-nya nggak bakal bocor lagi. Jadi cukup sederhana itu teman-teman. Yang penting teman-teman ngerjakannya dengan tenang, dengan fokus, teliti, jangan buru-buru. Jadi paham teman-teman ya kesimpulannya ya. Yang pertama, kalau misalnya terjadi pipa kecil putih, itu satu, terjadi kebocoran. Oke. Yang kedua, ada yang mampet di titik kapiler. Paham ya teman-teman ya? Mampet di titik kapiler. Yang ketiga, ada yang mampet di titik filter dryer. Tiga alasannya teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Intinya teman-teman harus teliti, pelan-pelan, jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru nanti hasilnya kurang bagus. Saya doakan agar segala urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau ada yang teman bingung, silahkan ditanyakan di kolom komen. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.